Nah, Denpo. Ya, kita tes dulu. Ini sudah pernah diganti kapasitor sama yang punya, tapi tetap tidak bisa menyala. Kalau untuk pengering masih menyala dengan normal. Terlihat ya, ada suaranya, masih menyala. Cuma pencuci. Cek belakang dulu yuk. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Mas Luis di Usaha Servis. Salam sejahtera, semoga berkah selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Bagi para penonton di rumah atau dimanapun kalian berada yang belum sempat nonton video kali ini, silahkan tinggalkan like atau disimpan dulu videonya agar nanti bisa nonton kembali sharing-sharing ilmu bersama dengan Mas Luis di Usaha Servis. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke sobat servis semuanya, langsung kita bongkar ya, tidak perlu berlama-lama, tidak perlu basa-basi, langsung kita bongkar di bagian tutup belakang. Di sini terlihat kapasitornya memang sudah gantian, ini sudah kapasitornya baru. Coba kita cek dulu di area dindingnya ya. Di bodi bawah sini, dinding sekitar gearbox dan dinamo terlihat bersih. Memang kalau hitam itu memang warnanya catnya hitam. Ini kalau saya lihat terlihat bersih, tidak ada kotoran atau bercak-bercak cipratan gitu ya. Kalau di gearbox itu entah cipratan air atau kikisan dari fan belt juga belum tahu ya. Nanti saya raba-raba, tapi kalau saya lihat-lihat itu seperti kikisan fan belt, bukan air. Kalau dari pemasangan kapasitor, coba kita lihat di sini, saya perhatikan dari kabel-kabelnya yang tersambung sudah pas, tidak ada yang salah dalam penyambungan kabel. Kita fokus saja di area mesin ya, kita langsung di area mesin. Kenapa kok dia tidak mau berputar, kenapa dia tidak mau nyala ya? Kalau di area mesin, di sekitar gearbox dan mesin yang sudah kita lihat tadi di awal, tidak ada sama sekali bercak air. Sekarang kita tes, coba kita nyalakan, ada hambatan apa tidak. Kalau dari atas ini kita menggunakan avometer skala buzzer. Saklar kita tempelkan dengan avometer seperti ini, dan untuk timer kita nyalakan. Terlihat ada hambatan, kemudian putus, kemudian putar ke kiri, harusnya ada hambatan lagi setelah ini. Oh, mati, tidak ada hambatan. Kemudian nanti dia akan berputar lagi ke kanan, ada hambatan. Kalau untuk timer pencuci itu harusnya putarannya kan dua arah ya guys, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah ini ketika putarnya ke kanan, timernya untuk berputar ke kanan, dia ada hambatan, nyambung berarti. Kalau untuk hambatan yang ke kiri, putarannya balik ke kiri, tidak ada hambatan yang tersambung sama sekali. Terlihat dari avometer di situ. Dari pengecekan kita sudah ketemu penyakitnya bukan di kapasitor dan bukan di timer. Timer dan kapasitor tidak ada masalah. Terbukti di sini kalau kita nyalakan, timer masih berfungsi. Timer masih terdengar suara gearnya itu bergerak. Ini kalau kita bantu dengan tangan, dia mau nyala ini. Coba kita putarnya ke kanan ya. Nah, ketika dia berputar ke kanan, kita bantu dengan tangan untuk membantu hambatannya, dia bisa berputar. Tapi kalau nanti dia putarnya ke kiri, dia nggak bisa sama sekali karena putus ya. Tadi kita lihat menggunakan avometer putus. Sekarang waktunya dia berputar ke kanan, coba kita bantu dengan tangan ya. Oke, dia mau berputar. Berarti timer tidak bermasalah. Lebih jelasnya di sini saya perlihatkan langsung di area mesin ya. Ini saya gunakan avometer, kita pakai skala buzzer. Di sini akan kita cek kabel-kabelnya ya. Ini kabel, 3 kabel yang dinamo mesin cuci. Ketika kabel harus tersambung dengan hambatan. Kabel hijau ini kita tes dengan kuning, terlihat ada angka terhubung dengan hambatan. Kalau dengan oranye putus. Seperti yang di awal kita cek, satunya nyambung, satu putus. Nah di sini kalau kuning dengan oranye juga putus, berarti kabel oranye putus. Permasalahan kali ini kenapa dia tidak mau berputar, berarti kerusakannya itu ada pada dinamo mesin. Tapi dilihat di bagian sini, di bodi-bodi setelah kita buka benar-benar bersih, tidak ada percikan air. Lalu apa penyebabnya kok dinamonya rusak ya? Ini juga harus kita cari penyebabnya apa. Dan di gearbox
Ini juga sudah saya cek, saya lihat nggak terlalu oblak, saya putar-putar masih bagus. Saya cari airnya ya nggak ada cipratan air sama sekali. Saya curiganya ini jadi sarang tikus guys. Terlihat di sini banyak tulang-tulang, banyak jungle jagung ya kan. Kemungkinan itu menjadi sarang tikus. Ini untuk meyakinkan saya ya, karena saya masih agak curiga. Saya coba gearboxnya aman apa tidak. Tabungnya pencuci saya beri air. Setelah saya beri air di bagian belakang sini, di bawah, gearboxnya saya putar secara manual. Ada apa tidak air yang merembes? Kalau menetes sepertinya tidak. Kalau merembes itu mau saya lihat. Dan ternyata setelah saya putar berkali-kali tidak ada air yang merembes sama sekali. Berarti penyebab dinamo putus kali ini bukan karena air guys. Karena gearbox ini aman. Sedangkan seal di tempatnya pengering itu juga aman, saya cek masih aman. Tapi kenapa dinamonya mati? Kemungkinan bisa jadi dinamonya rusak itu karena entah itu dikencingin sama tikus atau diapakan ya sama tikus, karena bagian bawah sudah terlihat jelas itu menjadi sarang tikus. Kita sudah melihat tadi ya kondisinya. Langsung saja di sini saya persingkat durasinya ya guys ya. Saya percepat untuk videonya. Bagi yang mungkin belum tahu cara membongkar dinamo mesin cuci, bisa komen di bawah. Next video akan kita buatkan videonya, oke? Setelah saya bongkar untuk lilitan dinamo, di bagian sini terlihat ada getas, oke? Terlihat ada getas, dinamonya lilitannya putus, sudah ngapur ya. Kalau bahasanya di sini ada yang bahasa ngapur, getas, macam-macam. Ada 2 titik ya, itu udah 1 dan 1 lagi di bawah ini masih ada ya kan. Nanti ini kita putus saja, kemudian kita sambung menggunakan tembaga, kita solder, oke? Sebelum kita solder, di sini kita kerik dulu, karena kalau nggak kita kerik tidak bisa kita solder ya. Ini harus kita kerik dulu, kemudian saya ambilkan tembaganya. Ini dari lilitan bekas, lilitannya udah rusak, tapi berhubung lilitannya tembaga, lumayan bisa kita gunakan. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan serabut kabel ya. Oke. Kemudian kita sambung saja. Tidak lupa sebelumnya juga dikerik ya. Kemudian kita solder. Di sini udah selesai. Saya solder di 2 lilitan yang putus tadi. Kemudian sudah saya beri isolator. Solasi aja udah cukup itu. Sebelum kita pasang kembali, sebelum kita rakit kembali, oke. Kita gunakan avometer untuk kita tes apakah sudah terhubung betul atau masih ada yang putus gitu ya. Ketika kabel seperti di awal harus terhubung dengan hambatan, dan yang oranye ini yang sebelumnya putus sekarang sudah terhubung, nyambung ya. Berarti masalah selesai. Sekarang tinggal kita rapikan lagi. Ini sudah saya ikat, saya tali menggunakan tali bawaannya saja, tidak usah kita ganti karena itu bagus untuk ketahanan api, tahan panas. Dan yang perlu diperhatikan juga di sini berhubung kunciannya dalam kita membongkar itu kan kuncian pabrik kita lepas, sehingga kuncian yang baru kita gunakan baut seperti ini, baut ukuran 10 ya, atau ukuran 8 juga bisa. Di sini saya menggunakan baut ukuran 10. Pastikan untuk putaran juga sudah lancar, ringan. Sekarang kita tes dulu. Kabel steker di sini saya nyalakan ya. Kita nyalakan 1 2 3. Oke, putarannya sangat kencang sekali. Kemudian kita tes untuk putaran kebalikannya. Kita ganti di kapasitor yang satunya. 1 2 3. Mantap sekali, putaran sudah kencang sampai dia bergeser, berarti sudah kuat putarannya ya. Di sini saya persingkat lagi, sudah saya pasang mesin dinamonya ke bodi, kemudian saya perlihatkan di sini saya pasang waring atau saya pasang jaring-jaring. Seperti yang saya bahas di awal, kita harus menyembuhkan juga penyebab putusnya dinamo. Nah, penyebabnya kemungkinan itu karena jadi sarang tikus. Akhirnya di sini untuk mengatasi tikus masuk, saya berikan jaring-jaring seperti ini. Nanti ilustrasinya, kalau misalkan ini tikus ya, gambar aja tikus ya, bukan ular ya. Katakan ini tikus, kalau dia masuk akan kecokrok-cokrok. Karena ini nggak usah dirapikan, biar nanti nyokrok-nyokrok isi tikusnya itu biar tidak mau masuk. Kalau gigit pun dia tidak kuat guys, karena ini kawat. Ini adalah teknik ampuh andalan yang sering saya gunakan di customer yang kondisinya itu keluhannya pasti karena tikus. Mesin cucinya di bagian bawah selalu saya pasangkan ini. Alhamdulillah tidak pernah bermasalah lagi. Bisa ditiru ya. Finishing tinggal kita tes saja. Alhamdulillah pencuci normal, pengeringnya juga normal, tidak ada masalah. Oke. Semua masalah selesai. Cukup itu untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like,
share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.